Apa kabar semuanya? Kita belajar kembali di Mapel Informatika bab 2, yaitu membuat algoritma program sederhana ya. Jadi kita akan pelajari materi ini. Tentunya ini nanti mungkin masih banyak teori ya. Penggunaan algoritma komputer. Anak-anak mungkin pernah mendengar istilah algoritma. Secara umum, algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Pengertian algoritma menurut para ahli ya. Jadi menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa, algoritma itu sendiri adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan menurut Donald Ervin Knuth, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah ya. Baik, kita lihat di sini identifikasi penggunaan algoritma ya. Jadi menurut Donald E. Knuth dalam bukunya yang berjudul The Art of Computer Programming yang menyatakan bahwa algoritma harus memiliki 5 ciri. Jadi algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak bermakna ganda. Yang C, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan ya. Lalu yang D, algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Yang E, algoritma harus efektif, yang mana setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Lalu yang kedua adalah penggunaan notasi algoritma. Notasi algoritma menjadi hal mendasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat suatu program, sebab dalam notasi tersebut terdapat instruksi suatu program. Di sini kita lihat ada 3 ya. Di sini yang pertama adalah notasi alami ya. Jadi di sini ada contoh ya. Penulisan algoritma dengan notasi alami merupakan cara penulisan instruksi yang harus dilaksanakan dalam memecahkan masalah ya, berbentuk untaian kalimat deskriptif. Jadi notasi jenis ini sangat bagus untuk algoritma pendek ya. Di sini sudah ada contoh teksnya ya. Baik, yang kedua adalah diagram alir ya atau flowchart, digunakan dalam program untuk menyatakan dalam program arah alur ya atau alir ya program yang bersangkutan. Di sini ada juga gambarnya ya. Jadi kita bisa lihat contoh ini flow direction symbol ya. Jadi yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan connecting line. Kalau kita lihat lagi di sini kan ada simbol untuk connector symbol ya, lalu ada simbol input output. Nah, ini simbol-simbolnya ya, ada keterangannya di sini. Lalu kita bisa lihat juga beberapa contoh sebenarnya di internet ya. Jadi dan juga di buku LKS sudah ada ya. Itu tadi kita udah lihat yang flowchart. Lalu kita lihat pseudocode ya. Jadi pseudocode ini notasi yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, khususnya Pascal dan juga Pascal dan C ya. Bahasa pemrograman pada umumnya memiliki notasi yang hampir mirip satu sama lain. Jadi di sini ada contoh dan juga bisa dibaca di LKS ya, khusus seperti if then, else, while do, nah, repeat ya. Oke, lalu ada read, ada write dan sebagainya. Jadi beberapa aturan penulisan algoritma dapat menggunakan notasi pseudocode yang dikategorikan sebagai bagian judul, lalu bagian deklarasi, bagian deskripsi. Baik, yang ketiga di sini adalah bahasa pemrograman Arduino ya. Jadi Integrated Development Environment.
Jadi ini berupa kit elektronik berbasis open source, artinya gratis ya, yang khusus dirancang mampu berinteraksi dengan aplikasi komputasi sehingga lebih dekat dengan dunia nyata dibandingkan komputer biasa. Ya, jadi secara mendasar Arduino ini dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah yang pada umumnya memiliki alur algoritma yang mirip dengan bahasa C atau C++ ya. Oke. Baik, ini hanya istilah anak-anak ya. Jadi saya coba search di Google, jadi saya menemukan ya bahwa Arduino IDE ini dibuat berdasarkan bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan wiring ya, penggunaan library. Jadi seperti ini simbolnya. Jadi saya coba masuk kemarin. Nah, ini dia. Jadi ada mengenal ya tingkat bahasa Inggris kita sejauh mana. Jadi kita masuk ke sini. Ini link ya yang bisa di anak-anak kunjungi, bisa belajar. Silahkan yang memang pengen tahu ya lebih dalam tentang Arduino ini sendiri ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana struktur program, lalu ada elemen-elemen yang dibutuhkan untuk format tulisan, ada variabel gitu ya. Lalu kita bisa juga lihat ada operator matematika, operator pembanding, struktur pengaturan, digital, lalu ada analog. Nah, baik anak-anak, ini ada contoh algoritma ya yang sederhana. Jadi tadi kita mengatakan bahwa algoritma itu kan memecahkan masalah secara sederhana, atau kita bisa lihat kembali ya satu urutan ya. Jadi langkah logis atau sistematis kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, kita buat contoh sederhana adalah bagaimana kita melihat ya langkah-langkah yang misalnya kita buat di sini mengirim SMS gitu ya. Bagaimana kita contoh langkah-langkah saat kita mau mengirimkan misalnya SMS ya, atau short message service ya. Jadi pertama buka menu SMS ya pada ponsel, lalu pilih kontak, atau mungkin di sini mungkin bisa juga buka WA dulu ya. Jadi boleh juga ya. Lalu pilih kontak, nomor telepon, ketik pesan yang akan dikirim, tekan tombol kirim. Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi flowchartnya seperti start, pilih menu SMS, pilih nomor telepon, ketik pesan, tekan tombol kirim, dan selesai. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah membuat kopi instan. Nah, ini yang suka ngopi ya. Jadi buka kemasan kopi saset, atau ya yang boleh juga yang sudah ada di toples gitu ya. Lalu tuangkan kopi ke dalam gelas, siapkan air panas, tuangkan air panas ke dalam gelas berisi kopi, aduk kopi hingga merata, kopi instan siap untuk diminum. Jadi flowchartnya seperti ini. Start, buka kemasan, tuang kopi dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air panas ke dalam gelas gitu ya, aduk hingga merata, selesai. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah ya, prosedur ya, mungkin prosedur ya anak-anak untuk melakukan sesuatu ya. Jadi inilah contoh, anak-anak bisa masih mencari contoh-contoh yang lain di internet atau di buku-buku yang lain ya. Baik anak-anak, ini adalah materi algoritma yang sederhana ya. Jadi minimal pengertian dan juga contohnya anak sudah paham, nanti akan dikembangkan ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya.